Berkabut ya. Jadi hadirin sekalian, mencintai Allah itu ada buktinya. Apa buktinya? Kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi 24 jam. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi. Amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Banyak sunnah Nabi, Pak. Ya, ujung rambut sampai ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi. Amalkan semampunya. Kalau tak mampu hidupkan sunnah, jangan hina sunnah. Jangan hina sunnah. Kita orang beriman nih hadirin sekalian, orang Islam wajib mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan kita wajib mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya bagi kita mencintai kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanah kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang wali Allah dicaci maki sama satu orang di pasar, saya dengar dari guru saya, dia diam, dia tak balas. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa kau diam, dihina, dicaci maki, difitnah di tengah orang banyak? Dia bilang, orang yang tadi mencaci makiku namanya sama dengan nama kekasihku Muhammad. Dia tak balas. Kenapa? Karena kecintanya kepada namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebut nama Rasulullah saja hadirin mulia, kita berselawat, pahalanya begitu besar. Mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghina salah satu dari sahabat Nabi kafir. Orang berani-berani menghina sahabat Nabi kafir. Guru saya katakan, kalau kamu ragu dia kafir, kau pun kafir. Tidak boleh menghina sahabat Nabi, siapapun dia. Ya. Gak boleh menghina keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun antum gak cocok, gak paham, ada kesalahan, kita muliakan mereka. Kenapa? Karena ada darah suci mengalir di tubuh-tubuh mereka. Insya Allah asbab kecintaan itu Allah akan berikan syafaat. Rasulullah akan kumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mencintai anak cucunya. Maka hadirin sekalian, ini peringatan bagi kita semua. Siapa saja yang mendengarkan majelis ini, jangan pernah membenci ulama, jangan pernah memusuhi ulama, apalagi memusuhi para habaib, para syahid, para guru-guru kita. Muliakan. Satu orang ulama sampaikan, hadirin sekalian, muliakanlah seluruh orang-orang beriman, orang-orang Islam, seperti kalian memuliakan raja dan ratu. Kenapa? Karena mereka semua adalah calon raja dan ratu di syurga. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Maka kemanapun kita pergi, Pak, tolong, ini arahan hatimu dari guru-guru saya. Kalau kamu pergi ke suatu kota, sebelum kamu berkunjung ke tempat siapapun, kau cari ulama di sana, kau minta doa dari mereka. Insya Allah ada keberkahan daripada ilmu kita, keberkahan daripada rezeki kita, keberkahan daripada kehidupan kita. Jadi hadirin sekalian, di khutbah Jumat yang singkat ini, saya ingatkan, cintailah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Melebihi cinta kita kepada anak kita, istri kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Mencintai Allah dan Rasulnya tanpa syarat. Dan bukti cinta itu hadirin mulia ada. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Apa sunnah Nabi yang paling hebat hadirin mulia? Salat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Tolong Pak, bukan hari Jumatan yang penuh masjid. Mesti asar nanti juga penuh masjid. Tapi hari ini orang tidak niat pergi sholat asar, dia cuma niat pergi sholat Jumat saja. Kalau kita tanya satu persatu, Jumat depan ke masjid lagi nggak? Semua akan katakan pastilah, kan saya muslim. Tapi kalau kita tanya, asar nanti kamu ke masjid nggak? Dia bilang insya Allah. Insya Allah enggak, ternyata kosong lagi masjid. 5 waktu berjamaah. Bahkan seorang Yahudi mengatakan, hadirin sekalian, sekiranya nanti suatu hari sholat Jumat sama sholat subuh orang-orang Islam sama dengan sholat Jumat, kami akan give up. Dia akan menyerah, mengibarkan bendera putih, menyerah dengan orang Islam, takut. Selama itu belum terjadi, kita tak akan pernah menang melawan mereka. Maka makmurkan masjid-masjid kita, makmurkan masjid-masjid kita. Jadikan sholat subuh seperti sholat Jumat.
Ini misi besar kita hadirin sekalian. Kemudian cintai ulama, hidupkan ta'lim hari-hari di rumah kita, undang malaikat datang ke rumah kita. Kalau malaikat sering berkerumun di rumah kita karena adanya majelis ta'lim, ada Al-Quran dan hadis yang dibacakan di dalam rumah-rumah kita, maka sifat taatnya malaikat akan mengalir ke seluruh, akan menular ke seluruh ahli-ahli rumah kita. Hidupkan ta'lim, zikrullah, basahi lisan dengan zikir, akhlak diperbaiki, jangan sombong, tidak ada alasan sedikit pun untuk kita sombong. Letakkan diri di bawah rumput, rumput di bawahnya lagi. Kalau orang hina kita nggak usah balas, nggak usah bela diri, nggak usah bela diri. Orang hina kita katakan masih banyak lagi kesalahan saya yang kamu nggak tahu. Sudahlah, cukuplah. Kalau itu fitnah, itu lebih ajib lagi transferan pahalanya. Hinaan orang, caci maki orang tidak akan membuat kita hina. Ya, maka terkesanlah ikhlaskan hati hadirin mulia hanya untuk mencari kesenangan Allah. Kita ini beramal hanya untuk Allah, bukan untuk menyenangkan orang, tapi untuk menyenangkan Allah. Bukan untuk menyenangkan mertua, menyenangkan anak istri, teman-teman kita, tapi kita beramal, beribadah, berdakwah hanya untuk mencari kesenangan Allah, supaya Allah sayang sama kita. Apalah artinya seluruh dunia menyanjung kita, menyayangi kita, tapi Allah tidak. Maka tasihun niyah, luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyaklah istighfar. Dan yang terakhir, saya ingatkan, jangan cinta dunia. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Dunia nggak ada apa-apa, celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas, kata Nabi, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air, mengabaikan samudera yang luas. Nggak ada apa-apa dunia. Bangkai, kata Nabi, dunia ini sampah. Nabi mengajak para sahabat ke tumpukan sampah. Kalian mau tahu hakikat dunia? Mau ya Rasulullah. Inilah sampah ini, tempat tumpukan, inilah dunia. Nothing. Kalau saja harga dunia dalam pandang Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, wallahi orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka hadirin sekalian, maka marilah kita bertaubat, karena ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah yang harus bertaubat, menunggu ajal itu datang. Sekarang kita di atas tanah, ingat, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Jangan sampai kita menyesal masuk ke dalam kubur, ingin balik ke dunia, tak akan mungkin. Sebagaimana seorang bayi tak akan mungkin balik ke rahim ibunya. Miliaran, ratusan miliar mungkin ruh manusia yang menangis menjerit di alam kubur, dalam barzah, ingin balik ke dunia itu sempurnakan iman amal untuk bersedekah, tapi itu tak akan mungkin terlakukan. Maka mumpung sekarang hadirin sekalian masih ada kesempatan berbuat baik, berbuatlah yang baik-baik, bicaralah yang baik-baik, menulislah yang baik-baik, dengarkan yang baik-baik, fikir yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Kenapa? Karena kita suatu hari akan tinggalkan dunia, dan kita ingin kebaikan-kebaikan itu tertinggal, sehingga umur kita ditutup oleh Allah, tapi buku catatan amal kita tidak ditutup. Ada orang, Pak, saya pernah jumpa orang itu, dia sholat sunat dari Isya sampai subuh, tidak berhenti. Saya tanya berapa rakaat? 250 rakaat. Wow. Di Indonesia jangan ditanya, pesantren yang terbanyak di dunia Indonesia, masjid yang terbanyak di dunia Indonesia, jamaah haji yang terbanyak di dunia Indonesia. Ahli ibadah banyak, tapi dai tak banyak. Yang setiap hari berdakwah, di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, ajak orang kepada Allah. Ini tak banyak. Ketemu satpam, tidak lupa dia ingatkan satpam, bang, keamanan dijaga, bang, iman dijaga juga, ya. Apa susahnya antum ingatkan itu? Iya, bang. Jangan sampai lolos hadirin sekalian. Kita jumpa orang lalu kita tak ajak dia kepada Allah. Ajak saja, tugas kita hanya menyampaikan agama ke telinga manusia. Tugas Allah yang mengesarkan hidayah ke hati manusia. Hanya Allah yang memberi hidayah, selain Allah tidak bisa memberi hidayah. 124.000 orang Nabi berkumpul hadirin sekalian, kemudian mereka berjuang siaran malam hendak memberi hidayah satu orang manusia yang mereka sukai, tak akan mampu tanpa izin Allah. Nabi tak bisa bagi hidayah, apalagi cuma kita. Jadi antum jangan sedih, Pak, aku sudah dakwah sama anakku tak mau ikut. Aku sudah dakwah sama istriku tak mau tutup aurat. Aku sudah ingatkan suamiku, dia tak mau sholat. Tugas kita ngapain? Menyampaikan saja, tabligh, dakwah, mengajak, dakwah wa tabligh. Itu maksud ayat itu. The best of ummah.
Kerja kita lebih hebat dari kerja Nabi Musa. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel saja. Nabi Isa hanya untuk Bani Israel saja. Ada Nabi itu satu kerajaan saja. Ada Nabi itu satu kampung saja. Ada Nabi itu satu keluarga saja. Tapi kita umat Rasulullah SAW ukhrijat linnas rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Orang kafir bukan musuh kita, Pak. Orang kafir itu lahan dakwah kita. Antum dengar ada virus di Cina, berapa banyak orang mati tanpa hidayah? Antum ketawa positif, kapok kafir orang mati. Rasulullah ambil jenazah orang Yahudi lewat depan rumah Nabi, menangis. Sahabat, ya Rasulullah, itu kan Yahudi, kenapa kau menangis? Dia meninggal sebelum hidayah, sebelum mengenal Allah. Sedih. Jangan sampai ada kesenangan kita oleh orang kafir mati, Pak. Apa beda kita sama iblis? Jadi kalau mulai hari ini semua jamaah kita nih, jamaah-jamaah Darut Tauhid, orang tanya tentang orang jahat, kita tanya, kepada pendapatmu, bagaimana pendapatmu tentang Donald Trump? Apa jawabannya? Semoga Allah beri dia hidayah. Kita nggak tahu di akhir ayatnya dia pada dapat hidayah masuk Islam gimana? Saya punya teman Pak di Bali, Pak, orang Jerman. Berkali-kali saya ketemu dia, saya cerita tentang Islam, dia bilang, no, I don't like Islam. No, dia senyum-senyum aja. Islam teroris, Islam radikal, Islam ekstrim, ISIS, Taliban, demonstration. Ya Pak, orang Jerman. Terus saya doa sama Allah, ya Allah beri hidayah orang ini, ya Allah dia orang baik ini. Dia cuma salah informasi tentang Islam. Terus dakwah, tiap ketemu dakwah aja masuk Islam, tiap ketemu dakwah aja masuk Islam. Tunjukkan akhlak Islam kepada dia. Satu hari saya pindah di Jakarta, dia masih di Bali, dapat telepon. Dokter telepon. Dibilang sama orang-orang di rumah sakit, harus ke Bali. Ini ada teman disuruh saya dan keluarga ke Bali. Orang Jerman sakit kanker lambung. Kata dokter, prediksi kami cuma 2 minggu lagi, paling lama 2 minggu lagi. Terbang saya. Sebetulnya ada acara di Bali sama Opik, konser di LP, di Tahanan Kerobokan. Habis itu saya datang ke sana. Saya datang sore. Saya datang, dia kurus, udah kena infus makan. Saya datang, mata dia berkaca-kaca. Saya bilang, how are you brother? Dia bilang, I scared to die. Bye-bye. Aku takut mati. Tapi kata mau mati, feeling. Saya bilang, everybody will die brother. Semua orang pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Suka tidak suka pasti mati. Everybody will die. Tapi persoalannya bagaimana we die with smile. Kita mati dengan tersenyum. Don't scare brother. Sekarang saya bilang sama dia, saya tidak akan tanya pendapatmu. You just following me. Saya bilang, lihat, you look at my eyes. You shake my hand. You following me. I will teach you what word. You must become a Muslim brother. You must become. I promise you heaven. I promise you happiness. Allah will waiting for you there. Allah akan tunggu kamu di sana. Subhanallah, jam 4 sore dia bersyahadat, Pak. 4 sore. Saya kasih satu tasbih. You for remembering Allah, you said la ilaha illallah. Saya ajarkan dia. La ilaha illallah, talqinnya. La ilaha illallah. Jam 8:30 malam meninggal dengan tasbih di tangannya. Takbir. Makanya antum jangan hina orang. Orang maksiat sekarang, kita belum tahu ending perjalanan hidupnya kayak gimana. Betul nggak? Kita antum rajin pengajian sekarang. Ada jaminan matinya benar? Ada jaminan. Maka selama kita masih hidup di dunia, kita jangan jadi hakim. Kita doakan orang terus harap, ya Allah beri hidayah semua orang, ya Allah beri hidayah tetanggaku, ya Allah beri hidayah anakku, ya Allah beri hidayah istriku, beri hidayah ya Allah, hidayah ya Allah, hidayah ya Allah, hidayah ya Allah, hidayah ya Allah. Ini pikir Nabi. Siap kan?
Kepahaman ini datang Pak Kiai Ustaz, tahun 2000 akhir pertama saya mulai masuk masjid di Bali. Satu orang menjelaskan perkara yang dari hati, Pak. Sederhana pembicaraannya, tapi memang kalau kalimat itu sederhana dari hati, tembus ke hati. Dia cuma bilang, antum da'i, antum ini orang pilihan umat Rasulullah SAW, punya tanggung jawab dakwah ke seluruh dunia, ajak orang kepada Allah. Dakwah ini nggak diperlukan ilmu tinggi-tinggi, tapi diperlukan yufaqihu fiddin, kepahaman, understanding, kepahaman kalau agama yang harus disampaikan. Ini amanah. Terus bagaimana? Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, ajak orang itu kepada Allah. Kalau dia kafir, ajak dia masuk Islam. Kalau dia Islam, ajak makmurkan masjid. Ajak. Gunakan kemampuan terbaikmu. Semua potensi terbaik yang Allah bagi kepadamu, gunakan. Maniskan lisanmu, lapangkan dadamu, dinginkan kepalamu.